Kebakaran melanda gudang rongsokan di wilayah Bojongsari, Kota Depok. Ya, api diduga akibat pembakaran sampah di sekitar lokasi. Api melalap gudang rongsokan di kawasan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat. Besarnya kobaran api membuat sebuah restoran cepat saji yang berada tepat di sebelah lokasi kejadian terpaksa tutup lebih awal. Kebakaran diduga akibat pembakaran sampah di sekitar area gudang rongsokan. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Pembakaran di sini. Apa yang kita nggak tahu lah, yang apa yang dibakar kita nggak tahu. Babin Kaptipas dapat laporan dari warga sekitar juga. Katanya sering, mungkin itu diduga karena ada yang membakar sampah. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pelaku perang kelompok yang membawa busur dan senjata tajam ditangkap polisi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku sebelumnya sempat viral di sejumlah media sosial saat memamerkan senjata untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Ini sebenarnya mau diambil bisa nih kalau pakai motor. Iya. Video amatir merekam seorang pria memegang busur dan katapel saat tawuran antar kelompok di Jalan Lembo, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Bahkan pelaku menggunakan tameng dari seng yang diduga dipakai dalam tawuran tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan pencarian selama 2 hari, polisi mendapatkan informasi keberadaan pelaku. Polisi menangkap pelaku saat tengah tidur di dalam rumah di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga menemukan 3 anak panah dan 1 buah katapel yang diduga digunakan dalam aksi perang kelompok. Selain meresahkan masyarakat, pelaku juga diketahui sering melakukan pengancaman terhadap orang tuanya saat tidak diberikan uang. Pengaduan dari keluarga menjadi salah satu dasar polisi mempercepat proses penangkapan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 307 ayat 1 KUHP dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, pasangan suami istri digerebek polisi saat sedang mengonsumsi narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Ya, keduanya merupakan pasangan pengedar narkoba yang sudah lama dikeluhkan masyarakat setempat. Saat Narkoba Polres Bangkalan menggerebek Pasutri di rumah mereka di Kecamatan Kuanyar, Kabupaten Bangkalan. Penggerebekan dilakukan saat sepasang suami istri tersebut sedang mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Polisi mengamankan barang bukti perangkat alat penyabu serta sejumlah paketan sabu-sabu siap jual. Selain dikonsumsi sendiri, keduanya juga mengedarkan narkoba tersebut. Kedua tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Polisi kini masih memburu bandar narkoba yang identitasnya sudah diketahui. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Sakit hati tidak dilayani makan, seorang suami di Blitar, Jawa Timur menganiaya istrinya hingga tewas. Ya, dari hasil otopsi, korban meninggal akibat kehabisan oksigen. Tim identifikasi Polres Blitar memeriksa kondisi jenazah SM, warga desa Boro, Kecamatan Solorejo di Puskesmas. Ditemukan luka lebam, luka sayatan dan bekas cekikan di leher korban. Sebelumnya korban diselamatkan warga di kamar rumahnya. Suami korban berinisial R juga ikut mengantar korban ke puskesmas. Namun dari hasil penyelidikan terungkap, korban meregang nyawa dianiaya suaminya. Di hadapan polisi, pelaku mengakui segala perbuatannya. Bahkan diketahui antara pelaku dan korban sering terlibat pertengkaran, di mana puncaknya pelaku kesal tidak dilayani untuk makan. Polisi menyita barang bukti berupa selang yang digunakan memukul korban, baju yang dikenakan korban saat kejadian. Dan dari hasil otopsi, korban meninggal akibat kehabisan oksigen. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Blitar. Ia dijerat pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan.
Pemirsa, seekor gajah liar ditemukan mati dalam kondisi mengenaskan dengan kepala terpenggal di kawasan hutan tanaman industri Pelalawan, Riau. Diduga gajah Sumatera tersebut sengaja dibunuh dan diambil gadingnya oleh pemburu liar. Gajah liar ini mati di kawasan hutan tanaman industri di Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Saat ditemukan, kondisi gajah sangat mengenaskan dengan kondisi kepala dipenggal dan gadingnya hilang. Hasil pemeriksaan tim dokter BBKSDA Riau menemukan 2 proyektil bersarang di tengkorak gajah. Temuan ini diperoleh setelah tim BBKSDA Riau melakukan bedah bangkai atau nekropsi pada bangkai gajah. Diduga kuat gajah Sumatera tersebut mati dibunuh pemburu liar. Ini menjadi atensi dari kita semua, termasuk ke Pak Kapolda dengan programnya beliau Green Blessing. Makanya saya bilang ini sebenarnya berita duka buat kita semua, karena ini termasuk hewan yang satwa yang kita lindungi. Saat ini populasi gajah Sumatera di Riau tahun 2025 tercatat sebanyak 216 ekor dari 400 ekor gajah di Sumatera. Jumlah hewan dilindungi ini mengalami penurunan akibat perburuan liar dan alih fungsi hutan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal, Anyus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Muhammad Yusuf Kala menilai faktor ekonomi dan kemiskinan menjadi penyebab kasus siswa SD akhiri hidup di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. JK menyebut faktor ekonomi kerap menjadi pemicu persoalan sosial. Kita sudah banyak dibicarakan bahwa di Indonesia ini kemiskinan memang harus kita atasi. Karena itu akibat kemiskinan. Ya. Pemirsa, pengumpulan informasi terkait kasus meninggalnya seorang anak di Kabupaten Ngada saat ini sudah dilakukan. Bersumber dari media sosial, anggota DPR RI Komisi 13 diinformasikan laporan hasil asesmen dari pemerintah Kabupaten Ngada sudah dikumpulkan. Dari pengumpulan informasi didapatkan fakta dan data mengenai korban dan keluarga korban, di mana disoroti bahwa kasus ini tak terlepas dari persoalan kemiskinan mendasar yang diperparah oleh data yang tidak akurat dan tidak terintegrasi. Dari hasil pengumpulan data, diketahui suami ibu korban merantau ke Kalimantan sejak 10 tahun lalu dan tidak pernah memberikan nafkah. Sehari-hari ibu korban bekerja sebagai buruh tani dan juga pekerja serabutan dengan penghasilan Rp50.000 per hari. Dan dalam 1 minggu hanya bekerja 1 hingga 2 hari. Diketahui juga bahwa SDN Ruto Jawa ternyata mematok uang sekolah sebesar Rp1,22 juta, di mana korban sudah membayar tahap 1 sebesar Rp500.000. Sisa yang harus dibayar tahap 2 adalah Rp720.000. Alasannya karena bulan Mei 2026, SDN Ruto Jawa menjadi tuan rumah pelaksanaan kegiatan Hardiknas. Keluarga korban sebenarnya menjadi penerima BLTS Kesra sebesar Rp300.000 per bulan dengan total Rp900.000. Namun bantuan tersebut sebelumnya tidak dapat dicairkan, terkendala dokumen kependudukan yang belum sinkron dengan domisili yang bersangkutan. Pasca peristiwa saat ini, proses dokumen pengajuan bantuan sosial sudah selesai dibantu pemerintah daerah.